أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas limpahan rahmat berserta hidayahnya kepada kita sehingga malam hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang Allah berkahi. Dalam hadis sebutkan ada perjalanan yang mereka ketika mau berangkat dari rumah sampai pulang kembali itu para malaikat mendoakan dan seluruh makhluk yang ada di daratan dan di lautan kemudian mendoakan. Apa doanya? Agar Allah ampunkan dosa orang-orang yang melakukan talabul ilmi sampai dia kembali ke rumah mereka. Jadi itu diantara keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dalam hadis lain disebutkan apabila kalian hadir di taman-taman surga atau melihat taman surga, maka hadir di sana. Apa taman surga itu kata sahabat? Yaitu tempat adanya majelis ilmu. Jadi keutamaan kita hadir di dalam majelis ilmu itu sangat besar lagi faidahnya. Bahkan di dalam beberapa ayat yang lain termasuk dalam surat Yasin, Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang ketika mereka itu ada rumahnya yang jauh dari masjid, mereka itu minta didekatkan dari masjid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berdoa agar rumah kalian didekatkan. Biarkan saja jauh. Jadi setiap langkah yang jauh itu sampai ke masjid, itu Allah hitung kebaikan sampai pulang kembali. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang berjalan kaki dari rumah ke masjid, pulang lagi berjalan kaki dengan langkah yang jauh, maka pahalanya beda dengan orang yang dekat rumahnya dengan masjid. Bukan berarti yang dekat rumah masjid tidak punya keberkahan, ada keberkahan. Tetapi yang jauh itu ternyata punya keberkahan yang banyak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita kirimkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada tabi'in yang menjalankan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari masjid dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, maka persoalan itu jauh berbeda ketika Nabi berada di Mekah dengan kondisi di Madinah. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu adalah kondisi di mana Nabi berhadapan dengan kaumnya secara langsung. Nabi berhadapan dengan orang-orang dekatnya. Nabi berhadapan dengan kaum-kaum yang sebelumnya percaya dengan Nabi. Sebelumnya dekat dengan Nabi SAW. Sebelumnya bagian daripada Nabi SAW. Tapi ketika Nabi menawarkan akidah Islam, maka di situ muncul persoalan. Muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat jahiliyah masa itu. Ketika Nabi mengatakan bahwa apakah kalian percaya di balik gunung Uhud itu ada di situ lembah emas, katakanlah, maka mereka percaya. Apakah kalian percaya di balik gunung itu ada musuh yang akan datang? Mereka percaya. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang kalamullah, maka mulai mereka meragukan. Maka tadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum fi raibin bima nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Ini sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meragukan Al-Qur'an itu ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu ragu ketika Al-Qur'an itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ragu bahwa itu merupakan kalamullah. Maka mereka ketika Al-Qur'an itu turun, mereka banyak melakukan persepsi dalam pikiran mereka. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya kata-kata yang diajarkan oleh seseorang kepada Muhammad, namanya Jabar. Lalu kemudian Jabar itu ketika ditelusuri, dia ternyata bukan orang Arab. Dia non-Arab, dia orang Ajam. Kalau Bapak Ibu, kan mungkin awak di situ orang Minang, pada umumnya orang Minang. Terus ada orang Jawa datang ke tanah Minang yang tidak pernah datang sebelumnya atau tidak pernah berinteraksi dengan orang Minang. Dan beliau datang ke Minang itu mengajarkan bahasa Minang kepada orang Minang. Percaya enggak Ibu? Tidak percaya, kan? Kenapa begitu? Karena bahasanya beda. Kebudayaannya beda. Kemudian kebiasaan sehari-harinya beda. Tentu kita tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengajarkan bahasa Minang kepada orang Bukit Tinggi dengan logat orang Bukit Tinggi sendiri? Tidak mungkin. Nah, begitulah Al-Quran ketika datang seseorang kepada Nabi SAW bernama Jabar.
Lalu para sahabat ada mengatakan bahwa dia bukanlah orang Arab. Dan keraguan itu terbantahkan, Bapak Ibu. Lalu kemudian dikatakan pula bahwa Al-Quran yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah karangan para penyair. Ada penyair namanya Khalid bin Al-Mughirah. Jadi Khalid ini adalah seorang penyair terkenal di Jazirah Arab. Beliau mengatakan, saya ini penyair yang tidak ada tandingan. Ketika membaca kalam-kalam yang ada dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan, ini bukan kalam manusia. Ini bukan kalam biasa. Ini bukan tulisan sastrawan, bukan. Ini adalah kalimat yang belum pernah turun sebelum kami. Dan kemungkinan kalimat ini tidak akan pernah turun setelah ini. Maka para penyair berkumpul mengatakan ini bukan para penyair yang membuat. Karena sastranya tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, yang tahu sastra itu orang sastra. Yang tahu bahasa itu adalah orang bahasa. Yang tahu sosial itu orang sosial. Yang tahu politik itu orang politik. Nah, sastra Arab itu berkumpul. Dia mengatakan ini bukan tulisan para sastrawan. Karena kami sastrawan berbeda cara penulisannya. Maka hadis Nabi itu Bapak Ibu berbeda dengan ayat Al-Quran. Bahasanya beda. Kemudian kalau baca hadis, salah tajwidnya tidak ada masalah. Tetapi membaca Al-Quran, salah tajwidnya itu ketika mereka sedang belajar, maka kemudian tidak dihitung dosa. Tapi kalau dia sudah biasa, maka salah tajwid bisa dihitung dosa. Apalagi kesalahan jali. Kalau kesalahan khafi tidak ada masalah. Masih dimaafkan. Tapi kalau kesalahan jali, kesalahan berat itu bisa berdosa. Contoh apa? Ketika sholat dalam membaca Al-Fatihah, kata Imam Syafi'i, ketika Al-Fatihah dibaca di dalam sholat, kemudian terjadi kesalahan jali, maka sholatnya batal. Kalau dia jadi imam, makmumnya juga batal. Jadi dia imam batal, makmumnya juga batal. Kenapa begitu? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau ayat lain, kalau dia salah membaca, bagaimana kata Imam Syafi'i? Sholatnya tidak batal. Tapi kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukai. Jadi begitu pentingnya Al-Fatihah itu dalam sholat. Maka kalau ayat Al-Quran salah membaca, fatal. Contoh misalkan apa? Kita membaca qalbun, hati, tapi dibaca kalbun. Nah, jauh bedanya dulu. Maknanya adalah anjing. Jadi kalau salah kita berdoa, ya Allah, kemudian dengan bahasa Arab, tapi pengucapannya kalbun. Dengan niat membaca hati. Tetapi maknanya adalah kalbun, adalah anjing. Nah, itu bahaya. Kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis, boleh nggak tidak membaca dengan tajwid? Tidak ada masalah. Karena itu adalah perkataan manusia. Syair boleh nggak dibaca panjang yang tidak patut dipanjangkan, pendek yang tidak patut dipendekkan? Boleh, karena dia adalah syair perkataan manusia. Maka kalau ibu mendengar syair itu ada yang panjang sekali. Padahal kalau dilihat tidak ada makhrajnya, tidak ada matnya di situ yang panjang. Tetapi dia syair boleh. Nah, makanya kalau syair itu kan tergantung dia menguntaikan iramanya. Tetapi kalau Al-Quran, sehebat apapun irama orang, maka dia tetap bergantung kepada kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Mau sehebat apapun dia menggunakan nagam bayati, nagam nahawan, mujawad yang lain-lain, tetapi dia tetap bergantung kepada tajwid, tidak boleh. Maka tahun 2016 kemarin ada peresmian atau perayaan hari ulang tahun, 17 Agustus kalau nggak salah. Dibacalah Al-Quran itu dalam langgam Jawa. Apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman kelak akan ada umatku membaca Al-Quran tapi tidak lolos di tenggorokan. Kenapa begitu? Karena dia mendendangkan Al-Quran. Nah, begitu yang terjadi. Dia membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Bagaimana orang Jawa bernyanyi, dia baca Al-Quran seperti itu. Nah, itu dicela oleh Nabi SAW pada 14 abad yang lalu. Ternyata terbukti sekarang. Bahkan ada orang yang membaca Al-Quran dengan senandung-senandung lagu. Bisa jadi nanti akan sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di Minang mungkin dengan saluang iramanya kan. Kalau di Sunda mungkin dengan irama orang Sunda, di Jawa dengan irama Jawa, dan lain-lain. Dan itu terjadi, Bapak Ibu, dan digambarkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Maka Al-Quran itu tidak boleh semena-mena membaca. Dia punya kaidah-kaidah baca, dia punya ketentuan dalam membaca. Ketika dia dipanjangkan matnya, dia punya batasan memanjangkan matnya. Tidak boleh dipanjangkan 25 harokat, tidak boleh. Karena dia punya batasan. Kalau mujawad bagaimana? Mujawad itu juga punya ada ketentuan. Kalau tartil bagaimana? Ada juga ketentuan. Nah, itu Al-Quran Bapak Ibu. Ketika dibaca hadis salah membaca tidak ada masalah. Apa misalkan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kemudian salah baca.
khairukum man ta'allama al-Qur'an hal mu'allama. Salah misalkan membaca tidak salah. Tetapi ketika ayat Quran, maka harus diperhatikan kaidah-kaidah. Maka kemudian para sastrawan Arab mengatakan ini bukanlah tulisan para sastrawan, karena kami sastrawan Arab sangat berbeda tulisan kami dengan Al-Quran ini. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang disihirkan oleh Muhammad. Maka datang para penyihir. Nah, ini bukan sihir. Kami para penyihir pun tidak punya mantra seperti ini. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, dia yang menulis sendiri. Nah, disitulah Allah punya keajaiban. Allah memberikan sebuah keajaiban kepada Nabi SAW. Dijadikanlah Rasulullah itu sebagai orang yang ummi. Orang yang buta membaca, buta menulis. Meskipun sebenarnya orang-orang Arab pada masa itu lazim saja orang itu buta huruf. Lazim saja. Kenapa? Karena ranah mereka itu belajar itu sangat sedikit. Wadah untuk belajar. Sekolah-sekolah sedikit sekali. Tempat-tempat belajar itu menulis itu sedikit sekali. Sebenarnya wajar orang-orang Arab masa itu mereka buta huruf. Termasuk Nabi SAW diutus oleh Allah SWT dalam kondisi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukan berarti ummi itu bodoh, bukan. Bukan berarti tidak tahu apa-apa, bukan. Rasulullah itu pedagang hebat. Rasulullah itu orang yang hebat bisnisnya. Cara perhitungannya Rasulullah SAW itu adalah orang yang hebat, bukan sembarang. Tetapi diutus sebagai seorang yang ummi. Nah, disinilah sebenarnya kekuasaan Allah SWT. Andailah Nabi SAW sebagai seorang sastrawan, sebagai orang yang ahli dalam membaca dan menulis, maka tuduhan orang-orang Arab itu bisa dipastikan atau bisa diyakini bahwa betul apa yang ditulis oleh Al-Quran itu adalah ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Allah membuat sebuah keajaiban di sana. Nabi itu diutus dalam kondisi yang ummi. Maka Bapak Ibu, dari sekian banyak tantangan itu, maka tidak ada yang mampu menandingi. Hanya satu, ada orang setelah itu pada generasi Abu Bakar bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini, beliau adalah orang yang mengaku sebagai Nabi ketika Nabi wafat. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi SAW wafat, itu banyak sekali fitnah yang muncul. Ada orang yang sebelumnya telah masuk Islam, murtad kembali. Ada orang-orang yang kembali menjadi orang munafik. Ada yang mengaku sebagai Nabi. Kenapa begitu? Karena dia mengatakan bahwa Islam itu telah runtuh. Karena apa? Karena Allah telah mencabut Muhammad. Nah, mereka meyakini seperti itu bagi mereka yang lemah imannya. Bagi mereka yang terpengaruh dengan orang-orang kafir. Maka ada seorang yang mengaku sebagai Nabi, setelah itu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia punya pengikut yang banyak. Berapa pengikutnya? Dalam riwayat disebutkan ada 42.000 orang, ada juga yang mengatakan 45.000 orang. Jadi orang sesat itu Bapak Ibu punya pengikut. Jangan dianggap orang sesat tidak punya pengikut. Dukun itu punya pengikut, punya banyak pengikut ya. Orang-orang yang membuat aliran sesat itu banyak pengikutnya. Maka Musailamah Al-Kadzdzab itu 42.000 pengikut. Di India ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu punya pengikut yang sangat banyak. Tidak hanya di India, termasuk di Indonesia. Namanya apa? Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah itu banyak pengikutnya. Maka tahun 2008 ada sebuah keputusan dari 4 menteri, SK 4 menteri, maka diputuskan bahwa Ahmadiyah itu adalah aliran sesat. Maka tidak boleh lagi aliran-alirannya itu menyebar kemana-mana. Maka di stop bahwa dia adalah aliran sesat. Kenapa dia aliran sesat? Karena dia membuat sebuah kitab bernama Tazkirah. Dia potong-potong ayat Al-Quran, dia gabungkan menjadi satu. Syahadatnya berubah menjadi syahadat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab juga seperti itu. Dia buatlah Al-Quran, dia buatlah tulisan sendiri dengan membuat hewan, gambar-gambar tulisan dengan nama-nama hewan. Contohnya begini, kelinci itu adalah kelinci yang punya 2 telinga, lalu kemudian badannya besar, kakinya 4. Kemudian dia berlari-lari dan segala macam. Termasuk gajah itu adalah gajah, punya belalai panjang, kemudian kakinya 4, badannya besar. Dan kalimat-kalimat itu yang dia buat. Maka tertawalah para sahabat, tertawalah ahli-ahli sastra. Karena tidak ada sastranya di sana. Tidak ada tidak ada kaidah yang bisa didukung untuk tulisan yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini punya istri. Nah, istrinya ini juga seorang mengaku sebagai nabi palsu, bertemulah mereka. Kemudian menikahlah mereka. Jadi nabi palsu bertemu dengan nabi palsu, membuatlah sebuah rumah tangga. Maka punya pengikut juga, banyak pengikutnya. Maka Bapak Ibu, ketika itulah kemudian Al-Quran ini dikhawatirkanlah oleh Umar bin Khattab. Ketika terjadi peperangan yang mamah, maka kemudian melawan musuh Musailamah Al-Kadzdzab ini, maka tentara yang diutus oleh Abu Bakar ketika itu, banyaklah para penghafal Al-Quran ini yang syahid, yang meninggal. Lebih dari 70 orang penghafal Al-Quran itu yang syahid.
Maka di situ kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Abu Bakar agar Al-Quran ini kembali dibukukan. Dituliskanlah Al-Quran ini satu kitab. Tapi Abu Bakar tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia khawatir perkara ini menjadi perkara bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW untuk membuat Al-Quran. Nabi tidak pernah meminta agar Al-Quran ini dibukukan. Maka Abu Bakar khawatir kalau ini perbuatan bid'ah. Lalu kemudian Umar tetap membujuk, maka kemudian Abu Bakar melunak hatinya, memanggillah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah seorang sahabat Nabi yang bersama Nabi pada usia 11 tahun. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Zaid ini menjadi yatim. Bapaknya, dia keturunan Bani Narjam dari Madinah. Dan bapaknya meninggal ketika terjadi perang Bur'ah namanya. Nah, dia menjadi yatim. Nabi ketika itu berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketemulah dengan Zaid ini. Zaid ini anaknya pintar, 11 tahun usianya, kalau sekarang mungkin kelas 5 SD. Ketika itu sahabat meminta beliau ini mendampingi Nabi. Nabi awalnya ragu, ini anak kecil mana bisa mendampingi saya ketika menjadi penerjemah. Tapi sahabat tetap meyakinkan, lalu kemudian Nabi meminta beliau untuk belajar bahasa Ibrani. Berapa lama dia belajar bahasa Ibrani? Cuma 3 minggu dia bisa belajar bahasa Ibrani. Bahasa orang Yahudi. Bukan bahasa Mama Gufron, bukan. Tapi bahasa Ibrani asli. Lalu kemudian dia belajar lagi bahasa Suryani. Ini bahasa dua, ini bahasa yang paling populer ketika itu di wilayah Jazirah Arab. Dan termasuk orang-orang Palestina itu sekarang, orang-orang dahulu orang-orang Yahudi itu mereka menggunakan bahasa Ibrani. Orang Suriah itu bahasanya adalah bahasa Suryani. Nah, Zaid ini bisa berbahasa itu, dia bisa menuliskannya, dia bisa mengucapkan. Jadi setiap surat yang datang dari raja-raja kepada Nabi SAW diterjemahkan oleh Zaid. Setiap Nabi ingin mengirim surat kepada kabilah-kabilah, maka Zaid inilah menjadi juru tulis. Maka Zaid ini menjadi kutabah Nabi, juru tulis Nabi. Ada lebih dari 20 orang kutabah Nabi. Ya, antaranya adalah Zaid bin Sabit, ini adalah sahabat yang paling muda menjadi juru tulis Nabi. Ketika Al-Quran ini ingin dibukukan, maka kemudian Zaid dipanggil. Nah, Zaid dipanggil itu, lalu kemudian diperdengarkanlah bacaan Zaid. Dikumpulkan tulisan-tulisan para kutabah, baik itu dari tulang belulang, dari kulit-kulit unta, maupun dari pelepah kurma. Maka dicocokkanlah dengan hafalan Zaid. Maka kemudian dijadikanlah satu Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Al-Quran itu menyebar kepada beberapa daerah. Dan bacaannya itu banyak yang salah. Banyak yang salah. Sesuai dengan lahjah orang masing-masing. Kalau Ibu ke Payakumbuh, kemudian pakai baju rancak, orang nampak di situ. Pakai bajunya rapi. Tanya, apa kama? Pakai bagolek. Kalau Ibu di situ bagolek kama? Lalu, nah, Payakumbuh itu bagolek itu barale. Barale. Nah, lahjah orang Arab seperti itu. Apa contohnya? Dia membaca Al-Quran dengan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tidak bisa hanya menyabi'ah. Atau bisa jadi dia membaca dengan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak bisa membaca shad, dibaca dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim atau ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang begini boleh. Ada di riwayat yang dibenarkan. Tetapi ada juga yang membaca dengan bacaan yang lain. Misalnya kan pakai tolah, pakai yang lain lah. Nah, setelah itu pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran ini kemudian dikumpulkanlah kembali. Dipanggil para ahli Quran. Maka kemudian dipanggil ahli Quran dan ditulislah Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Maka dengan apa ditulis Al-Quran? Dengan tulisan orang Kufah. Jadi pertama itu tulisan Al-Quran itu tulisan orang Kufah, orang Kufi. Maka namanya Kufi. Kalau sekarang ada namanya khatnya Kufi. Nah, maka khat itu kan ada 7 dia. Ada Kufi, ada Naskhi, macam-macam. Kemudian ada Ri'ah, ada Diwani dan lain-lain. Nah, khat itu dipakai oleh orang Kufah menulis Quran. Tidak ada titik, tidak ada harokatnya, tidak ada. Tidak bisa dibedakan antara ta dengan ba. Tapi orang Arab bisa dia membedakan. Kenapa dia bisa membedakan? Karena itu bahasa mereka. Seperti orang Minang. Dulu orang Minang itu kan menulis dengan ejaannya, kalau membaca C itu kan pakai T, pakai J. Nah, orang Indonesia maksudnya. Orang Indonesia paham itu bacanya ca. Tapi kalau dibawa ke orang Melayu mungkin beda. Nah, orang Indonesia paham karena itu ejaan. Apakah sebelumnya ada namanya tulisan Jawi? Tulisan Jawi itu bukan tulisan sapi, tapi tulisan Arab Melayu. Kenapa disebut tulisan Jawi? Karena kita berada di kepulauan-kepulauan Jawi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan lain-lain itu adalah kepulauan Jawi. Jadi kita ini sebenarnya
menggunakan bahasa itu dulu dengan bahasa tulisan Arab Melayu. Nah, maka pertama Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Melayu. Siapa penerjemah Quran pertama dalam bahasa Arab Melayu? Namanya Syekh Abdurrauf Asingkili, orang Aceh. Atau Syekh Abdurrauf Al-Fansuri. Kalau orang-orang ziarah ke Aceh, di Singkil itu namanya Syekh Abdurrauf Asingkili. Beliau itu adalah orang pertama menerjemahkan Quran dalam bahasa Arab Melayu. Orang pertama. Terus siapa mufasir pertama yang orang Indonesia yang menafsirkan Quran dalam bahasa Indonesia? Yaitu Syekh Mahmud Yunus di Batu Sangkar. Itu mufasir pertama di Indonesia yang menerjemahkan atau menafsirkan Quran dalam bahasa Indonesia. Setelah itu banyak mufasir-mufasir yang ada di Indonesia menulis kitab tafsir yang sejenis, termasuk di Hamka dengan tafsir bahasa Indonesia. Termasuk di Minangkabau, termasuk di Kamang ada namanya Buya Bey Arifin, penulis Samudra Al-Fatihah. Di Payakumbuh ada namanya Buya Zainuddin Hamidi, macam-macam. Di Singkara ada namanya Ki Haji Umar Bakri, penulis Mutak Tafsir. Dan di Minangkabau ini kaya dengan para ulama yang menulis tafsir. Tapi sekarang tidak dikenal. Kenapa begitu? Karena ternyata dengan pengaruh modernisasi ini Bapak Ibu, ternyata kita berubah drastis 180 derajat. Kita mengekor kepada barat. Kita mengekor kepada budaya-budaya ketimuran. Kita mengekor kepada budaya-budaya yang bukan Islami. Jadi orang-orang Minang dahulu itu, tadi disinggung tadi kan. Betul itu Bapak Ibu. Di Filipina, yang membentuk kota Filipina itu adalah orang Minang. Yang mendirikan kota Filipina, orang Minang. Terus apa lagi? Yang menjadi imam Masjidil Haram itu adalah orang Minang. Pertama orang Indonesia adalah orang Minang. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Kota Gadang. Orang Sikumbang, Kota Gadang. Nah, terus siapa lagi? Ada namanya ahli hadis. Yang orang-orang di belahan dunia belajar ke beliau. Siapa dia? Namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Syekh Yasin Al-Fadani, beliau menghabiskan waktunya di Mekah sebagai guru hadis. Dikenal tidak kitab beliau di sana. Di Banten ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Dia punya kitab yang banyak. Ada dua Syekh Nawawi, satu Imam Nawawi, yang satu Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus siapa lagi? Ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, penulis kitab banyak juga kitab. Murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada di Parabe, Syekh Ibrahim Musa Parabe. Dan banyak sebenarnya di Minangkabau ini adalah ulama-ulama yang kredibel, yang punya kapasitas yang bagus. Tetapi belakangan runtuh dia. Kenapa begitu? Karena dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka kemudian, kembali kepada Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran itu dirusak oleh orang-orang Arab di awal. Mereka meragukan Al-Quran di awal. Ternyata di akhir zaman ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang meragukan Al-Quran kembali persis seperti 1400 tahun yang lalu. Muncullah orang-orang orientalis, atau orang-orang liberal, atau orang-orang yang rusak pikiran mereka karena pengaruh pikiran-pikiran barat. Dan mereka mulai meragukan Al-Quran. Apa kata beliau? Al-Quran itu tidak lagi otentik, tidak lagi asli, tidak lagi murni. Kenapa begitu? Karena bacaannya sajalah beda-beda. Lihat orang Maroko, baca Al-Qurannya beda. Lihat orang dari Indonesia, beda bacaannya. Lihat orang dari Madinah, beda baca. Padahal, bacaan-bacaan Al-Quran itu disebut dengan qiraat Al-Quran itu dibenarkan. Diriwayatkan sebagaimana Al-Quran yang kita baca. Kita membaca Al-Quran kan cuma dengan riwayat satu saja. Apa itu? Riwayat Hafs an Asim. Dari Imam Asim riwayat Hafs. Sebenarnya ada dua riwayat rawi. Satu lagi namanya Syu'bah. Tapi jarang dipakai di Indonesia. Di Madinah itu namanya qiraat Imam Nafi riwayat Waras. Ada dua perawinya. Namanya Qalun. Kemudian ada namanya Ibnu Katsir. Ada Kumbul, ada Al-Bazi. Di Bukit Tinggi ada ahli qiraat. Sudah tua beliau. Usianya 77 tahun. Siapa beliau? Buya Rusdikinan. Kalau ibu-ibu pernah dulu ajak sholat di Masjid Raya Bukit Tinggi, pasti ketemu dengan beliau. Namanya Buya Rusdikinan. Beliau ahli qiraat Al-Quran. Yang pertama, angkatan pertama, beliau kuliah di Ummul Qura. Pertama. Dan beliau itu kuliah di situ selama 3 tahun. Beda kuliah di Indonesia. Kalau di Indonesia belajar lebih dari 70 mata kuliah. Kalau di situ tidak lebih daripada 24 mata kuliah. Bahkan 20 mata kuliah. Kalau Quran saja sampai ganti. Qiraat gitu. Tidak banyak-banyak yang dipelajari. Waktu 4 tahun selesai. Ada yang 3 tahun menyelesaikan. Tapi mereka hebatnya, mereka bertelaki dengan para ulama-ulama di situ. Beliau mengambil sanad ke beberapa ulama. Dan satu-satunya beliau adalah pakar qiraat tertua di Sumatera. Adalah Buya Rusdikinan, orang Bukit Tinggi asli. Ada beliau masih hidup ini di belakang gereja, samping Yarsi rumah beliau. Dan beliau itu orang yang setiap waktu itu menghabiskan waktu dengan Quran. Para kori-kori yang berlomba di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan internasional itu berburu ke beliau.
dengan cabang qiraat, dengan cabang qiraat. Dan beliau dosen Ambo. Ketika kami belajar qiraat dengan beliau, dan beliau itu punya kelebihan. Apa kelebihan beliau? Ketika awak cerita, itu beliau biarkan saja, karena tidak pernah langsung beliau. Tapi ketika kita baca Quran, itu langsung ditegur beliau. Ada yang salah, ditegur beliau. Dan itu kelebihan beliau. Dan Allah cabut pendengaran beliau di satu yang lain, tetapi Allah lebihkan pendengaran beliau di yang lain. Maka banyak para qari'ah yang datang ke rumah beliau setiap hari belajar. Ada yang juara provinsi, ada yang juara nasional, bahkan internasional sekalipun. Ada Ustaz Ihsan Zula, ada Ustazah Anissa Ul Malika, ada macam-macam yang datang ke beliau. Bahkan selalu belajar dengan beliau. Tajwidnya bagus, bersih beliau. Kalau tidak pasti belajar tajwid, beliau tidak terima. Datang ke beliau, didengarkan tajwid, salah, balik dulu pulang. Nanti selesai tajwid baru datang kembali. Nah, begitu beliau. Dan kita tidak banyak punya aset seperti itu hari ini Bapak Ibu. Maka tadi disampaikan bahwa kita ingin membangun Ma'had Darul Fikri Islamic Boarding School dengan corak Al-Quran, dengan corak nanti mereka akan belajar tentang dunia keislaman, Al-Quran, kemudian politik Islam, agar mereka menjadi benteng-benteng ketika kerusakan di akhir zaman itu merajalela. Ketika muncul orang-orang liberal di akhir zaman itu, mereka lah nanti yang akan menjadi orang yang akan menghadang pemikiran mereka. Ini ada orang liberal, Bapak Ibu, yang menggugat pernikahan, undang-undang pernikahan tahun 1971. Apa undang-undangnya? Bahwa menikah itu, dalam undang-undang itu wajib lawan jenis. Dan mereka menggugat undang-undang itu. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran juga. Kata beliau, mawaddah itu, rasa cenderung itu, rasa senang itu, tidak hanya sama laki-laki perempuan, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu boleh, kata mereka. Tetapi selagi mereka itu punya rasa kecenderungan, kesenangan. Dan mereka memasukkan itu ke dalam undang-undang. Dan mereka gugat dari tahun 2008 mereka bekerja untuk menggugat undang-undang itu agar itu disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang. Jadi kalau itu disahkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, kalau ada orang nikah sejenis itu tidak bisa lagi melarang karena telah dilegalkan oleh undang-undang. Kalau ada orang yang menikahi binatang tidak boleh lagi dilarang karena itu dilegalkan oleh undang-undang. Seperti di Belanda. Seperti ada 24 negara di dunia yang telah melegalkan orang itu tidak hanya menikah sesama jenis, tetapi dengan hewan. Dengan hewan. Ada orang nikah dengan anjing, ada orang nikah dengan sapi, ada nikah dengan kerbau. Ada 24 negara yang boleh. Dan itu di barat. Dan di Belanda termasuk, maka orang-orang dahulu, orang yang menikah beda agama, kapan nikah ke Belanda? Kapan nikah ke Belanda? Kenapa? Karena Belanda itu adalah corong orientalis. Orang-orang liberal itu berada di Belanda. Mereka masuk ke beberapa negeri muslim, termasuk di Aceh, ada namanya Snokhorni. Beliau masuk ke Aceh, dan orang Mesir itu, pemerintahan Mesir, para ulama Mesir itu mengatakan bahwa Snokhorni itu adalah muslim sejati. Saking susah dibedakan pemahaman beliau dengan pemahaman yang bukan Islam. Tetapi ternyata beliau lama di Aceh, merusak akidah orang Aceh, mengkristenkan orang Aceh. Ternyata beliau adalah dedengkot terbesar misionaris berskala internasional. Beliau ada namanya Snokhorni, ada namanya Arthur Frederick. Ada beberapa yang lain, termasuk dari India, termasuk dari Australia, termasuk dari Prancis. Dan mereka bekerja di negeri muslim, merusak anak-anak muda muslim, mereka meragukan Al-Quran. Mereka meragukan keimanan mereka. Mereka meragukan bahwa Al-Quran itu bukan lagi kalamullah, sebagaimana 14 abad yang lalu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa lampau. Dan sekarang mereka muncul sekali. Dan mereka masuk ke dalam ranah akademik hari ini. Dan mereka masuk dalam ranah akademik. Bagaimana cara mereka masuk ke ranah akademik? Mereka lakukan pertukaran pelajar. Maka kemarin ada MOU kan, dilakukan oleh pemerintah dengan Amerika. Pertukaran pelajar pondok pesantren dengan Amerika. Coba bayangkan bagaimana mereka nanti akan diliberalisasi ketika pulang ke Indonesia. Mereka sendirilah yang meruntuhkan ajaran Islam di dalam negeri mereka sendiri. Mereka sendiri nanti akan merusak generasi di Makassar yang akan datang, karena mereka akan ada 20 tahun yang akan datang menjadi tokoh-tokoh besar nanti. Seperti, mohon maaf, di Indonesia itu ada Ulil Absar Abdallah, ada Musdah Mulia, ada macam-macam. Yang mereka siap merusak generasi hari ini atas dedikasi 20-30 tahun yang lalu ketika mereka belajar ke Amerika. Dan itulah sekarang yang terjadi, Bapak Ibu. Maka kita perlu khawatirkan hal itu, agar generasi kita tidak rusak, agar generasi kita tidak runtuh, kemudian kita menjadi pejuang Al-Quran. Maka tadi disampaikan bahwa ini adalah momen bagi Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang punya harta, infakkan, dedikasikan. Bisa jadi itu nanti yang akan menjadi penghibur kita di akhir zaman kelak, menjadi harta terbaik kita, dia menjadi pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena diinfakkan untuk orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu Islam dan menjadi benteng-benteng Islam ketika dirusak di akhir zaman.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan nanti, bisa nanti ke beliau, ke Roni, tadi yang upload mungkin barangkali. Dan kita akhiri kajian kita, semoga bermanfaat dan berkah, dan mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dari